Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Seti Rahmawati dengan stambuk A1A1 20113. Aku akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pengantar pendidikan mulai dari topik bab 5 sampai dengan topik bab 9. Langsung ke topik bab 5 tentang pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Topik pertama, pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Dan juga pada topik kedua, yaitu jenis lingkungan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada lingkungan keluarga, keluarga sendiri merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungannya dengan sedarah. Pendidikan keluarga berfungsi sebagai pengalaman pertama bagi anak-anak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta mengembangkan kecerdasan dan pengetahuannya. Lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan di sekolah. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari segi, yakni masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan maupun tidak dilembagakan. Lembaga pendidikan kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Fungsi lingkungan pendidikan terhadap proses pendidikan manusia. Pembimbingan dalam upaya penguatan pribadi yang berdaya, pengajaran dalam upaya pemahiran penguasaan pengetahuan. 3. Pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Tumbuh kembang anak pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni hereditas lingkungan, proses perkembangan, dan anugerah. Ada 3 kegiatan pendidikan, yakni pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Kita lanjut ke topik bab 6, yaitu aliran-aliran pendidikan. Pengertian teori atau aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan. 2. Aliran-aliran klasik pendidikan yang terdiri dari aliran nativisme. Istilah nativisme berasal dari kata nati yang artinya terakhir. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Schopenhauer yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. 2. Aliran empirisme. Tokoh aliran empirisme adalah John Locke. Ia berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali tidak ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya. 3. Aliran naturalisme. Tokoh aliran ini adalah J.J. Rousseau. Ia filosofi dari Prancis. Naturalisme berasal dari kata natur, artinya alam. J.J. Rousseau berpendapat bahwa semua anak adalah baik pada waktu datang dari tangan Sang Pencipta, tetapi semua jadi rusak di tangan manusia. Aliran naturalisme memiliki 3 prinsip dalam pembelajaran, yaitu pertama, anak didik
pendidik belajar melalui pengalamannya sendiri, kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan di dalam dirinya secara alami. 2. Pendidikan hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pendidik berperan sebagai fasilitator atau narasumber yang menyediakan lingkungan yang mampu mendorong keberanian anak. 4. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi adalah ditemukan oleh William Stern. Ia berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk. Menurut teori konvergensi, pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah perkembangan potensi yang kurang baik. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. 5. Aliran esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Tokoh-tokoh esensialisme yang pertama adalah Georg Wilhelm. Ia berpendapat bahwa adanya sintesa antara ilmu pengetahuan dan agama menjadi suatu pemahaman yang menggunakan landasan spiritual. Kedua adalah George Santayana, memadukan antara aliran idealisme dan aliran realisme dalam suatu sintesa dengan mengatakan bahwa nilai itu suatu konsep tunggal karena minat, perhatian, dan pengalaman seseorang menentukan adanya kualitas tertentu. 6. Aliran progresif. Progresif adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Ia berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat pada guru atau bidang muatan. Tokoh-tokoh progresif yaitu pertama William James. Ia berkeyakinan bahwa otak atau pikiran seperti juga aspek dari eksistensi organik harus mempunyai fungsi biologis dan nilai kelanjutan hidup dan menegaskan agar fungsi otak atau pikiran itu dipelajari sebagai bahan dan ilmu pengetahuan alam. 2. John Dewey. Teori Dewey tentang sekolah adalah progresivisme yang lebih menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajarannya sendiri. 3. adalah Hans Feihinger. Menurutnya, itu hanya mempunyai arti praktis penyesuaian dengan objeknya, tidak mungkin dibuktikan satu-satunya ukuran bagi berpikir. Ialah gunanya dalam bahasa Yunani untuk mempengaruhi kejadian-kejadian di dunia. Segala pengertian itu sebenarnya buatan semata-mata. 7. Aliran perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad 20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal, atau selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Tokoh-tokoh perennialisme yaitu Plato. Tujuan utama pendidikan adalah membina pemimpin yang sadar akan asus normatif dan melaksanakannya dalam semua aspek kehidupan. Aristoteles, ia menganggap penting pembentukan kebiasaan pada tingkat pendidikan usia muda dalam menanamkan kesadaran menurut aturan moral. 3. Thomas Aquinas. Ia berpendapat pendidikan adalah menuntun kemampuan yang masih tidur menjadi aktif atau nyata tergantung pada kesadaran tiap-tiap individu. 8. Aliran rekonstruksional. Kata rekonstruksionisme dalam bahasa Inggris rekonstruk yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu hendak menyatakan krisis kebudayaan modern. 9. Aliran pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma yang artinya guna. Pragma berasal dari bahasa Yunani
maka pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat yang bermanfaat. Kita lanjut ke topik bab 7 tentang permasalahan pendidikan. Pengertian permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan adalah segala sesuatu hal yang merupakan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. 2. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Ada 4 jenis permasalahan pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan yaitu pertama, perkembangan ITEP dan seni. 2. Laju pertumbuhan penduduk seperti pertambahan penduduk dan penyebaran penduduk. 3. Aspirasi masyarakat, keterbatasan budaya dan sarana kehidupan. Kita lanjut pada topik bab 8, yaitu sistem pendidikan nasional. Pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 2. Pendidikan non-formal seperti lembaga kursus, lembaga penelitian, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat. 3. Pendidikan informal seperti pendidikan umum, kejuruan, luar biasa, pendidikan kedinasan, dan keagamaan. 5. Upaya pengembangan sistem pendidikan nasional. Pertama, pembaruan landasan yuridis, pembaruan kurikulum, pembaharuan pola masa studi. 4. Pembaruan tenaga kependidikan. Kita lanjut pada topik bab 9, yaitu pendidikan dan pembangunan. Hakikat pendidikan dan pembangunan nasional. Pembangunan adalah usaha yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia. Sedangkan pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan, kebodohan menuju kecerahan, pengetahuan atau tidak tahu menjadi tahu. 2. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Pendidikan merupakan usaha dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dari diri manusia. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan dan hasil pembangunan. 3. Sumbangan pendidikan pada pembangunan, itu segi sasaran, segi lingkungan, segi jenjang pendidikan, segi pembindangan kerja atau sektor kehidupan. Pembangunan sistem pendidikan nasional pada bagian ini akan dikemukakan 2 hal, yaitu mengapa sistem pendidikan harus dibangun, wujud pembangunan sistem pendidikan, aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis atau perundang-undangan, kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, dan orientasi, aspek struktur. Pembangunan nasional ada 4. Pertama, batasan, tujuan, strategi pelaksanaan, dan karakteristik. Pembangunan nasional merupakan bentuk pengalaman Pancasila, perkembangan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Kedudukan perkembangan pendidikan mencakup 7 bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan, bidang agama, bidang hukum, politik, dan pertahanan. 7. Peranan pendidikan dalam pembangunan nasional. Pertama, mengembangkan teknologi. 2. Menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi. 3. Pelaku generasi dan penciptaan budaya. 4. Menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang dan. Itulah pemaparan materi dari aku. Jika ada kesalahan kata,
kebenaran datangnya dari Allah. Kesalahan datangnya dari aku. Saya, Seti Rahmawati, pamit undur diri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Goodbye.